Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali satu majelis untuk memperdalam ajaran-ajaran Al-Qur'an, Al-Hadis, dan bagaimana pendapat para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah sampai pada Syarah Al-Hikam hikmah yang ke-10. Jadi sekarang yang ke-10, tapi belum dirubah. Nanti kalau disimpulkan pada hikmah yang ke-10 ini akan diuraikan tentang ikhlasnya para abidin, ikhlasnya muhibbin, dan ikhlasnya arifin. Abidin niku nopo, muhibbin niku nopo, arifin niku nopo, nanti akan dijelaskan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, beliau berpendapat berkata, Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal perbuatan itu bagaikan kerangka yang tegak. Kerangka yang tegak. Wa arwahuha, sedang ruh dari kerangka yang tegak itu adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya atau terdapatnya rahasia ikhlas atau sirrul ikhlas fiha dalam perbuatan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada kerangka tegak itu kan bisa jadi kalau tidak hidup ya berarti itu kan diberdirikan gitu kan. Berdiri saja, tapi kalau tidak ada ruhnya tentu itu bukan manusia, tetapi mayat manusia. Yang namanya manusia tentu terdiri dari lahir dan batin yang ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya, mayat manusia. Bahkan Bapak Ibu pernah ada satu riwayat yang mengkisahkan bahwa saat Nabi Adam diciptakan masih dalam bentuk lempung, tanah liat yang keras, seperti tembikar kalau dalam bahasa Al-Quran, itu dibuat mainan sama iblis. Jadi iblis itu karena sudah ada lorong-lorongnya di dalam tubuh kita ini, riwayatnya begitu. Ini iblis itu mainan ini. Mainan di dalam lorong-lorong itu. Jadi iblis paham sekali, Pak. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah pernah bersabda bahwasannya setan dan iblis, setan itu kan anak buahnya iblis, gitu, anak cucunya iblis, itu mengalir bersama aliran darah kita untuk menggoda kita. Itu setan itu sampai seperti itu. Padahal kita itu tidak mengerti aliran darah kita, nggih. Bahkan nggih, seringkali kita abaikan. Nah, baru kemudian diciptakan, dikasih ruh oleh Allah. Maka kemudian diajari oleh Allah nama-nama, wa 'allamal adama asma. Nabi Adam diajari asma-asma dari segala sesuatu yang ada di dunia dan langit ini. Dan kemudian ditunjukkan kepada golongan malaikat. Di situ ada iblisnya. Kemudian mereka semua tidak bisa menandingi Nabi Adam dan disuruh kemudian untuk sujud. Sujudlah semuanya kecuali iblis. Aba wastakbaro. Iblis itu menolak dan sombong. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah,
Tentu yang bisa mengikhlaskan diri itu yang ada hubungannya dengan ruh itu, yang memahami rohani. Bahasa umumnya nggih batin, atau jiwa. Nah, kalau tidak dihubungkan dengan itu, pasti kita akan terseret oleh kebutuhan-kebutuhan yang dalam tanda kutip hanya sekedar wadah saja. Makan, minum, kepuasan-kepuasan yang lain. Tapi kalau jiwa kita bersihkan, nanti hubungannya dengan ruh baik, maka ikhlas itu akan bisa kita temukan sedikit demi sedikit. Kok sedikit demi sedikit? Enggak Bapak Ibu, makanya tadi di judul ini ada ikhlasnya abidin, ada ikhlasnya muhibin, ada ikhlasnya arifin. Bertahap. Orang itu bisa enggak langsung arif, langsung tingkat yang tertinggi arif. Saged bisa kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki nggak bisa. Bapak Ibu rahimakumullah. Berikutnya saya akan menyampaikan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis terdahulu sebagai sebagai pendahuluan agar nanti saat memahami kalam-kalam penjelasan Al-Hikam itu lebih mudah dipahami. Surat Al-Ikhlas, mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Padahal di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Ternyata pendapat para ulama, kalau saya kutip secara umum seperti ini. Penamaan surat-surat dalam Al-Quran ada dua dasar, yaitu dasar kata dan makna yang ada dalam surat. Surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada kata Al-Baqarah, maknanya juga ada di dalam situ. Nah, surat yang diantaranya yang berdasarkan makna itu adalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Selama ini kan kita Al-Fatihah selalu kita baca, sadar mboten kalau kata Al-Fatihah mboten enten di dalam surat itu. Nah, gitu. Kalau kita cari mulai bismillah sampai dolin itu enggak ada Al-Fatihah. Sama seperti surat Al-Ikhlas. Ini masalah ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an. Para ulama berpendapat bahwasannya surat-surat di dalam Al-Qur'an itu dinamakan dengan dasar karena ada kata yang ada di dalamnya maupun makna yang ada di dalamnya. Niku secara logika. Kalau secara non logikanya, ya karena Rasulullah ngasih namanya seperti itu. Sampun. Rasulullah ngasihnya seperti itu dan itu dari Allah. Titik. Tapi kalau kita pahami lebih mendalam, kita hubungkan dengan logika-logika, gitu, maka jawabannya seperti itu. Kalau kemudian pertanyaannya, Pak, apa boleh menggunakan logika dalam memahami Al-Quran? Harus. Harus, karena di antaranya di dalam Quran surat 10 ayat 100, ini saya ulang-ulang, ayat 10 ayatnya 100. 10.2 100 di situ disebutkan bahwasanya Allah akan menimpakan kehinaan bagi orang yang tidak mempergunakan akal pikirnya. Berikutnya Bapak Ibu, ini Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya berpendapat Suratul Ikhlas li'annahu lam yadhkur fi hadhihi surah siwa sifatuhu al-salbiyah allati hiya sifatul jalal. Surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas karena dalam surat ini tidaklah disebut selain sifat-sifat salbiyahnya Allah, yaitu sifat-sifat keagungannya. Nopo sifat salbiyah niku? Nah, niku di dalam ilmu akidah disebutkan bahwa sifat-sifat Allah itu terkategorikan ada menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, maknawi, dan maknawiyah. Ya, nanti kalau pembelajarannya lebih lanjut biar sama Ustadz. Ya, nafsiyah itu seperti wujud.
Nafsiyah niku wujud. Salbiyah niku adalah sifat-sifat yang menafikan segala kekurangan untuk Allah atau segala keagungannya. Kalau maknawi niku seperti basor, kalam. Basor niku maha melihat, kalam itu maha berfirman. Maknawiyah niku basiron mutakaliman. Niku maknawiyah. Maknawiyah. Maknawi dan maknawiyah. Ma'ani dan ingat saya seperti itu. Nanti dicek niku ilmu akidah pun lama mboten diulang kula. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Niki keterangan selanjutnya niki yang sangat penting karena orang yang meyakini surat Al-Ikhlas akan menjadi ikhlas dalam menjalankan agama Allah, dan karena orang yang mati dengan ikhlas dia akan bersih dijauhkan dari neraka. Saya ulangi, orang yang meyakininya akan menjadi ikhlas dalam menjalankan agama Allah. Qul, katakanlah, Allahu ahad, Allah itu maha esa. Lah ahad, esa, kalau dijelaskan lebih lanjut itu esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya, esa dalam akmalnya. Nah, saat esa itu Allah itu esa, ahad, bahasa yang sering kita dengar tauhid, maka semuanya itu tidak ada orang yang bisa berbuat kecuali dikehendaki oleh Allah, kecuali Allah mengizinkannya. Nah, saat seperti itu maka tidak ada apapun yang bergerak yang ada ini di dunia. Semuanya ini kecuali itu ada gantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang itu bergantung secara total kepada Allah, maka dia itu bertauhid sepenuh. Saat bertauhid bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka dia tidak butuh apapun selain Allah. Tidak butuh apapun selain Allah, maka dia selalu merasa diliputi kekuasaan Allah secara total. Saat secara total dia itu merasa dikuasai oleh Allah, tergantung sama Allah, maka dia tidak mikirkan banyak hal. Sing dipikir hanya Gusti Allah, ngibadah sebaik-baiknya. Lalu kalau sudah seperti itu, pasti kalau beribadah tidak akan dihubungkan dengan apapun, karena semuanya kekuasaan Allah, semua tergantung dari Allah. Maka dia tidak lagi mikirkan sholat itu ada hubungannya dengan rezeki atau tidak, sholat itu ada hubungannya dengan neraka atau tidak. Yang penting sholatku diridhoi oleh Allah, sholatku diterima oleh Allah, titik. Sampai seperti itu. Tentu ini adalah pembahasan yang sangat dalam dan ini bertahap, guys. Sekali lagi nuwun sewu tadi niku. Ada abidin, ada muhibbin, ada arifin. Yang saya ceritakan itu tadi adalah sudah tahapan yang arifin yang tertinggi. Orang niku nek pun merasa tidak ada gantungan selain Allah niku kan apa-apa kan mesti karena Allah. Contoh ya, kalau umpamanya saya pegawai, lalu kemudian punya bos. Saya itu merasa kekuasaan itu ada di tangan bos. Maka saya kadang-kadang melakukan sesuatu ben bosku seneng kan ngoten. Nah, saat itulah dia berbuat karena bos. Kalau di sholat gimana? Umpamanya saya harus sholat rajin, mertuaku, calon mertua saya umpamanya begitu, sholatnya rajin ya. Masa saya mertua saya ke sana kok saya nggak ada? Nah itu berarti sholat lil calon mertua, bukan lillahi ta'ala. Itu ilustrasinya seperti itu. Niki mungkin lebih terperinci lagi. Salah satu contoh di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas niku surat keberapa? Pinten Mas? 112, karena di bawahnya kan cuma 2 lagi. Al-Falaq sama
An-Nas. Sementara seluruh surat dalam Al-Qur'an 104. Jadi kalau ditulis niki 112.2 112.2. Nggih, niku hanya biar mudah mengingat nggih. Tidak ada hubungannya dengan yang pakai 212. 212 sinten? Wira Sableng. Nggih, nuwun sewu. Iku jog mawon nggih. Yang kedua itu adalah Allahus Somad. Niki para ulama yang namanya Ibnu Katsir niki di dalam tafsirnya mengutip banyak pendapat dari para sahabat. Ikrimah niki sahabat. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku ponakannya Rasulullah. Sepupu. Bahwa makna yang dimaksud Allahu Somad ialah bergantung kepadanya semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Seluruh makhluk itu bergantung pada Allah. Lalu ini kemudian dari Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwa makna yang dimaksud As-Somad adalah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya. Jangan bisa bayangkan Bapak Ibu, sempurna dalam segala perilaku. Maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya. Mulia, sempurna lagi. Maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya. Maha penyantun yang maha sempurna dalam sifat penyantunnya. Maha mengetahui yang maha sempurna dalam pengetahuannya. Dan maha bijaksana yang maha sempurna dalam kebijaksanaannya. Bapak Ibu, mudah-mudahan suatu saat Allah menganugerahkan jenengan niku ati jiwanya niku dikasih ngerti walaupun sedikit. Syukur-syukur banyak. Allah niku maha sempurna dengan kemuliaannya. Kita ada aja kalau ada orang mulia saja dikenal di sekitar sini orang baik kita senang. Nah niki Allah niku maha sempurna dengan segala kemuliaan. Niku kalau dirasa-rasakan kita akan semakin sangat kagum. Dan hanya dialah Allah yang berhak memiliki sifat ini yang maha sempurna, yang tidak layak bagi selainnya. Maka Bapak Ibu kadang-kadang saya itu takut kalau ada orang menggunakan kata-kata yang itu kadang-kadang luar biasa seperti tabligh akbar. Akbar niku kan kayak maha besar, Allah maha besar toh niku. Berarti tabligh yang maha besar niku saya kadang-kadang rasa saya niku kurang bisa terima. Walaupun mungkin mboten napa-napa secara fikih, tapi rasa niku nggak bisa terima. Maka kemarin itu saya punya mahasiswa Bapak Ibu yang namanya niku adalah salah satu sifat asma Allah, Asmaul Husna, tapi tidak menggunakan Abdul. Niku medeni lho. Iki jenengmu wong ini tenan gitu. Bener jenengmu seperti ini. Iya Bapak gitu. Wah, saya apa enggak keliru bikin nama itu. Jadi kalau nama Asmaul Husna itu kita pakai untuk anak kita atau siapapun harus pakai Abdul. Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Malik. Jadi hambanya yang maha pengasih. Hambanya sang maha raja. Hambanya sang maha mengetahui. Abdul Halim, hambanya yang maha penyantun. Jadi kalau nggak dikasih Abdun itu nama Allah. Nggih, wallahu a'lam nggih. Maksud saya napa pripun jeneng itu kok begitu. Dalam? Nggih. Dia yang dapat tidak ada yang dapat menyamainya dan tiada yang setara dengannya. Sampai-sampai Bapak Ibu, makna yang tidak ada setara bagi Allah itu adalah
apapun bayangan kita tentang Allah itu tidak sama. Kan imajinasi ini kan selalu hayal kita niku kan ada. Allah itu oh Allah. Kalau yang eksplisit Tuhannya orang-orang lain itu kan di kayak bunga teratai kalau niku kula ndelok teng film nggih. Bunga teratai terus di atas langit terus diganggu sama Sun Gokong. Mboten ngoten niku. Bahkan apapun yang ada di bayangan kita itu enggak seperti itu. Belas. Belas itu belas itu. Tidak boleh bahkan dilarang keras kita itu membayangkan. Pak, kula mboten bayangaken kebayang-bayang, maka harus segera dihilangkan dengan satu dasar bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun termasuk ada yang dibayang-bayang. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu, berbahayanya kita akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang namanya mujassimah. Mujassimah itu menjisimkan zat Allah, itu tidak boleh. Kalaupun Allah di dalam Al-Quran ada kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu rusak kecuali wajah Allah. Mboten enggak boleh dibayangkan wajah. Karena tidak ada satupun. Laisa kamislihi syai'un itu satu. Tidak ada yang serupa, satupun yang serupa dengan Allah. Yang lain, yang di Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan. Itu tidak ada sama sekali yang sepadan, yang sama dengan Allah. Ya, atas ini hati-hati, berbahaya. Dari dasar hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, itu tulisannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis yang lain, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Riwayatnya Imam Bukhari mungkin yang satunya. Ini yang Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha sesungguhnya Allah la yang duru tidak melihat atau menilai ila ajsamikum kepada bentuk tubuh kalian, wala ila suwarikum juga tidak menilai bagusnya bentuk wajah. Walakin yang duru tetapi Allah melihat menilai qulubikum hatimu, yang di dalam hati ada keikhlasan. Ini secara singkat begitu beberapa dasar dari Al-Quran dan hadis. Lalu kita kembali pada penjelasan Al-Hikam. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh As-Sarqawi dalam syarahnya ini, al-a'malu yang dimaksud amal, ad-dhahiratu amal dhahir itu adalah suwarun, bentuk atau patung kalau di ini di makna Jawanya. Qaimatun yang berdiri, aikal ashkhasi yaitu seperti patung allati laisa fiha arwah yang mana di dalamnya tidak ada ruhnya. Fala naf'a biha maka tidak ada manfaatnya. Sebuah amal zahir seperti sholat, gerakan sholat itu amal zahir. Haji, tawaf niku kan berlari-lari, berjalan, itu semua amal zahir. Kalau tidak ada ruhnya di dalamnya, maka tidak ada manfaatnya. Nuwun sewu sangat nih. Kan sholat itu kalau tidak ada niatnya kan seperti senam. Itu diantaranya kalau orang yang bukan muslim melihat kita, tidak tahu niat kita, kok kayak senam. Pasti nggak tentu. Tapi yang membedakan adalah niat itu. Lah Pak, kalau niatnya sholat tapi gerakannya tidak seperti itu, boleh nggak? Itu tidak bisa dibalik Bapak Ibu. Karena Rasulullah mencontohkan sholat itu seperti itu. Nanti kalau boleh gitu, semua orang bikin sholat sendiri-sendiri, bahaya malahan itu. Itu diantaranya adalah penjagaan terhadap syariat Islam agar selalu murni,
Wa arwahuha, dan adapun ruh dari amal dohir itu tadi, allati biha hayatuha, yang mana dengan sebab itu dohir yang tegak tadi, patung yang tegak tadi itu hidup. Wa naf'uha, dan bermanfaat. Adalah wujudu sirril ikhlasi, adanya rahasia ikhlas di dalam hatinya. Bapak Ibu, kok disebut rahasia ikhlas? Sakniki orang ikhlas niku walaupun bersebelahan ketahuan ikhlas betul. Boten. Gitu. Makanya rahasia banget niku. Aisirun huwal ikhlas, yaitu maksudnya rahasia. Rahasia itu namanya al-ikhlas, ikhlas. Fiha, di dalam amal. Dalam amal itu ada. Nah, ini penjelasan berikutnya ini adalah yang membedakan ada tingkat tadi. Wal ikhlasu, adapun ikhlas yakhtalifu bi ikhtilafin nas, berbeda-beda dengan perbedaan manusia. Manusia niku berbeda-beda, ikhlasnya juga berbeda-beda. Fa ikhlasul ubad, yang pertama, ikhlasnya para hamba ahli ibadah itu adalah salamatu a'malihim, selamatnya amal-amalnya minar riya, dari riya al-jali, yang terang-terangan, wal khafi, maupun yang samar. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama itu dinamakan ikhlasnya para ubat atau para ahli ibadah atau abidin. Sebenarnya abidin itu ahli ibadah. Di kriterianya adalah selamat dari riya yang besar maupun yang kecil. Riya yang besar itu adalah yang pada waktu beribadah, beramal, itu ada sesembahan lain yang disembah. Bapak Ibu, ini hati-hati. Ya. Jadi kalau kita itu menyembah Allah, ya menyembah Allah. Tidak ada yang lain yang disembah. Nuwun sewu, kalau saat saya mengatakan mencontohkan, ada orang yang sholat karena ada mertua. Niku mengkhawatirkannya kayak gini kalau diperinci secara halus Bapak Ibu. Niku masuk tergolong syirik. Sholat kok niatnya karena calon mertua dan lain-lain gitu. Itu contohnya. Lah, yang wal khafi, riya yang samar, riya yang samar itu adalah riya yang kemudian merasa seseorang niku baik. Namanya ujub. Wa kulla ma fihi haddun din nafsi, dan selamat dari hal-hal yang tetap ada di dalam nafsunya. Maksudnya selamat dari riya yang besar maupun yang kecil, dan selamat dari adanya kepentingan hawa nafsu di dalam ibadah tersebut. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala. Mereka itu ahli ibadah atau abidin tadi tidak beribadah, beramal kecuali lillahi ta'ala, tolaban lisawabi waharoban minal iqobi, dalam rangka ingin mendapatkan pahala dan lari dari siksa. Jadi ahli ibadah niku masih mengharapkan pahala, mengharapkan terhindar dari siksa. Ma'ani sebatil amali ilaihim, dengan menisbatkan amalnya itu darinya. Iki amalku, ngoten niku. Niki amalku. Ya Allah, niki amalku loh. Saya persembahkan kepadamu. Niku pun saya ini Bapak Ibu. Maka hindarkanlah saya dari neraka dan masukkanlah saya ke surga. Niku ikhlasnya para
abidin. Niku nggih disebut ikhlas loh Bapak Ibu. Pun ikhlas. Wala i'timadi alaihi fi tahsili ma dzukira. Wala i'timadi alaihi dan bergantung pada amal untuk menghasilkan pahala maupun terhindar dari neraka tadi, dari siksa. Niku adalah ikhlasnya para abidin. Itu satu. Yang kedua, wa ikhlasul muhibbin dan adapun ikhlasnya para pecinta Allah, beda nggih. Jadi para pengabdi Allah, sekarang para pecinta Allah, al-muhibbin. Wal amalul lillah. Yang dimaksud ikhlas al-muhibbin adalah amal lillahi ta'ala, ijlalan untuk mengagungkan, wa ta'ziman, ijlalan wa ta'ziman. Ini sama-sama mengagungkan. Niki bahasa Jawa niki karena mengagungkan Allah wa ta'ziman. Ya, tegese mengagungkan Allah. Ya, sedikit perbedaannya kalau mau dibedakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat asma Allah itu terbagi menjadi dua secara besar, terbagi dua. Kalau tadi kan 4, kalau ini ada juga pendapat 2. Allah itu mempunyai kategori sifat yang itu jamaliyah. Jamaliyah niku yang maha indah, yang maha indah, yang kita kemudian kalau menghikmati asma-asma Allah itu kita akan jatuh cinta. Nah, yang satu itu nggih jalaliyah niku. Nggih, insyaallah ngoten. Ya Allah, saya panggil-panggil ingetan saya kok nggak datang-datang. Saya inget-inget kok sulit. Jadi Allah niku ada sifat yang pertama jamaliyah dan jalaliyah. Kalau jalaliyah niku membuat segan Bapak Ibu. Ada segan. Tapi kalau jamaliyah itu membuat cinta. Itu bedanya. Wa ta'dziman itu masih ada hubungannya masuk ke dalam jamaliyah. Di annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu ahlun lidzalika. Allah itu ya berhak untuk diagungkan. Maka menyembahnya itu dengan lillahi ta'ala, karena memang Allah itu harus diagungkan. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, karena mengagungkan Allah. Bukan karena Allahu Akbar, ya Allah aku mengagungkanmu tapi saya dapat pahala ya. Mboten enten ngoten. Lah niku perbedaannya ngoten. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya teringat, mumpung ingat saya sampaikan. Al-ikhlas itu nuwun sewu nggih. Niki menurut pemahaman saya yang setelah nuwun sewu saya pelajari, bisa salah, tapi mungkin ini bisa juga bermanfaat, benar dan bermanfaat bagi kita semua. Al-ikhlas itu, Al-Fatihah niku isinya 3. Isinya 3. Yang satu itu memuja dan memuji. Yang kedua niku adalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Memuja dan memuji, ibadah, maksudnya menyembah, dan yang ketiga itu adalah meminta. Memuja dan memuji, menyembah dan meminta. Ini isinya 3. Maka sebisa mungkin saat baca Al-Fatihah dalam sholat itu kita munculkan dari dalam jiwa kita, hati kita. Saat Alhamdulillahirabbil alamin, kita betul-betul memuja, ya Allah aku memujamu, aku memujimu. Allahu Akbar, ya Allah aku memuja, aku memuji. Waktu iya karena butuh, aku hanya menyembahmu ya Allah, tidak ada yang lain. Iya karena stain, hanya kepadamu aku berharap pertolongan. Loh Pak, nek ndelek tolong utangan ngoten niku kan ora nang Gusti Allah. Lah ngoten niku pripun?
Sakniki orang itu mau ngasih hutang atau boten? Kira-kira sing menggerakkan hatinya sinten? Allah, gitu. Nah, maka dilarikan ke sana Bapak Ibu. Bahwa kita itu berharapnya kepada Allah. Orang itu mau menghutangi atau mau membantu kita itu karena digerakkan hatinya oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Lalikosti sawabin. Nah, al-muhibbin, para pecinta Allah itu beribadahnya lalikosti sawabin, tidak karena menghendaki bertujuan pahala, wala harobin min ikobin, dan juga tidak lari dari siksa. Walidha qalat Rabi'ah al-Adawiyah. Karena inilah ada satu contoh yang namanya Rabi'ah al-Adawiyah, yang namanya seorang ulama perempuan, namanya Rabi'ah al-Adawiyah, itu berkata seperti ini. Ma'abattuka khaufan min narika. Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut pada nerakamu. Wala tama'an, dan saya tidak berharap fi jannatika, kepada surga. Itu karena ibadahnya karena cinta. Contoh ilustrasi yang paling sederhana Bapak Ibu nuwun sewu. Jenengan kalau cinta mau berkorban kan? Tidak hanya menghendaki imbalan. Aku mencintaimu, maka terus mengharapkan imbalan, tidak. Bahkan kita berani berkorban untuk orang yang kita cinta. Contoh yang sederhana, cinta kepada anak. Niku kita niku kerja pagi sampai sore, yang kerja pagi sampai sore nggih. Yang malam nuwun sewu niki mboten dijatahaken. Itu saja. Duitnya dikeki anake nggo bayar sekolah kabeh. Itu cinta. Kita berada itu termasuk wis abot-abot sholat, berarti tidak usah imbalan karena rasa cinta. Nah, pripun nek mboten cinta, kita niku merasa tidak ada nikmat sedikit pun kecuali itu dari Allah. Padahal kita dipijeti wong bendina mawon sangat cinta kepada orang yang mijeti bendina. Apalagi. Tapi itu rasa Bapak Ibu. Rasa niku tidak bisa dibohongi. Nah, caranya bagaimana? Kalau nomor satu bagi saya, cara agar bisa mendapatkan rasa seperti itu, nyuwun kepada Allah. Ya Allah, aku mohon cintamu, aku mohon cinta kepada Rasulmu, maupun amal-amal yang menyampaikan saya kepada cintamu dan kepada Rasulmu. Itu hadis ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man hubbaka wal amalul ladzi yuballighuni hubbaka. Nanti dicek malih. Jadi agar bisa cinta kepada Allah, yang pertama adalah nyuwun kepada Allah. Kalau niku ijabah Bapak Ibu, itu kita akan dihadapkan dengan kahanan-kahanan yang menyebabkan kita cinta Allah. Kahanan itu bisa berupa pelajaran, kahanan itu bisa berupa ceramah, kahanan itu bisa berupa film yang kita tonton, saged lho Bapak Ibu. Cinta kepada Allah. Nah, terus ikhtiarnya nopo? Ikhtiar yang ketok, melok-melok. Yang kelihatan nggih ngaji, memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Fana sabatil ibadah. Fana sabatil ibadah. Maka ibadah itu dinisbatkan ilaiha kepada kok niki maknane yang maknani Jawa kok perasaan kurang pas. Kita turuti mawon makna dari Jawanya. Fana sabatil ibadah, maka
ibadah itu dinisbatkan kepada Robi'ah. Oke, kalau pemahamannya ngeten. Jadi karena cinta itulah maka ibadah-ibadah yang berkaitan dengan cinta itu dicontohkan dengan salah satu contoh tentang Robi'ah al-Adawiyah. Ini memang sangat terkenal Bapak Ibu. Nuwun sewu nggih, kalau Robi'ah al-Adawiyah niku niki awalnya orang biduan, sekarang niku artis nopo. Nggih, glamor pun cara ngoten mboten tek mikir maksiat napa mboten, pokoke dilamoni kan ngoten. Nggih, Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, satu saat kemudian sadar. Sadarnya niku nek mboten salah niku mendengarkan kata-kata dari seseorang yang ada di dalam rumah kecil ngoten. Dia niku lagi ndonga kepada Allah gitu. Itu membuat Rabi'ah Al-Adawiyah tobat. Saat tobat niku pun dadi tobatnya sampai kemudian sampai cinta. Tobat kok dadi nggih. Tobatnya niku tenanan lalu kemudian kembali kepada Allah secara total. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, contoh-contoh seperti itu sering saya ceritakan kalau di Jawa seumpama Sunan Kalijaga. Kalau di Arab seumpama Robi'ah al-Adawiyah niki maupun eh, yang bin Ziyad niku sih. Sinten? Lali. Kemarin sudah saya ceritakan di sini juga kok, tapi kok sekarang lupa. Ya pun betul napa-napa. Akhirnya artinya kita niku mboten saged menilai orang Bapak Ibu kecuali akhir hidupnya kayak apa. Karena orang itu semuanya berproses, semuanya. Maka salah satunya walaupun kita itu sudah sergap nuwun sewu, sergap ngaji, sergap salat dan lain-lain, harus selalu minta pada Allah untuk husnul khotimah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita nggak tahu hidup kita akhirnya kayak apa. Walaupun secara logika orang niku nek pun umur 40 tahun ke atas kok apik niku kita tahu apik biasa. Tapi kok sampai umur 40 tahun ke atas kok belum berubah jadi baik, niku mau berubah jadi baik niku sulit sekali. Ini logika nih. Karena orang niku pun kebiasaan. Kebiasaan. Kecuali kalau dia itu kemudian mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Contoh sesuatu luar biasa niku diantaranya lingkungan. Nah pentingnya lingkungan itu. Lingkungannya niku mau ngaji, sholat, buatan enten wong elek ngoten niku akhirnya nggih melu ngaji, melu sholat terus nanti akhirnya kemudian bisa mendalami dan seterusnya. Oke, yang berikutnya wa ikhlasul arifin dan ikhlasnya arifin tadi abidin sampun, muhibin sampun, sekarang arifin yang tertinggi nggih. Wa ikhlasul arifin dan adapun ikhlasnya para ahli makrifat. Ahli makrifat itu yang mengenal Allah, Bapak Ibu. Mengenal Allah dengan baik. Syuhuduhumul infiradal haq, yaitu penyaksiannya para ahli makrifat tentang esanya Allah. Bitahrikihim yang menggerakkan para ahli marifat, wataskinihim dan yang mendiamkan ahli makrifat. Jadi obah menengnya ahli makrifat itu betul-betul dihikmati, Allah lah yang menggerakkan. Jadi kalau dia niku kalau dibalik begini, saya mau berbuat sesuatu, kalau itu tidak dipikirkan, kalau tidak ada hubungan dengan perintah Allah, dia tidak akan berbuat. Kalau dia itu tidak diperintah Allah untuk berbicara, dia tidak berbicara. Lupa nopo sak niku kantuk wahyu sanes ngoten. Begitu saya tidak dapat wahyu ngoten, tetapi dia paham Al-Qur'an. Al-Qur'an paham zahir batin. Saat Al-Qur'an itu zahir batin, dia mau bergerak, itu Al-Qur'an yang ada di dalam dirinya itu mengkonfirmasinya. Mengkonfirmasi, ya, boleh, ya, tidak.
Oh Pak, gampang nih masalah halal haram. Gampang nih maksudnya kan semua orang paham. Tapi ada atau kita itu menemukan hal-hal sulit yang abu-abu lah. Disitulah peran. Oh ini boleh, ini enggak. Bahkan orang-orang yang seperti itu nuwun sewu dibijui ini teh. Padahal itu umpamanya gelasnya ini isinya alkohol. Ini teh. Dia tidak tahu sebetulnya, tapi jiwanya itu akan ada letupan di mana jangan gini. Bapak Ibu, berikutnya min ghairi ayyarau di anfusihim. Para ahli arifin tidak melihat sesuatu itu atas kendali dia. Ayyarau di anfusihim atas kendali dia. Betul. Dalilin apa Bapak Ibu? Dalilin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bidzalika di dalam tahrik maupun taskin, obah maupun menang tadi. Haulan ing daya lan ora wala kuwatan lan kekuatan. Tidak ada daya dan upaya dari dirinya. Fala ya'maluna al-amala, maka para ahli makrifat itu tidak beramal illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. La bihaulihim, bukan karena kekuatannya, bukan karena dayanya, wala kuwatim, dan bukan karena kekuatannya. Wa hada arfa'u mimma qablahu. Tingkat ini, tingkat makom atau tingkatnya para ahli arifin ini arfa'u mimma qablahu, lebih tinggi dari dua yang sebelumnya tadi. Tsumma dzakara rahimahullahu taala ma yu'inu 'alal ikhlas. Kemudian titik penjelasan tentang ikhlasnya ahli abidin, ahli ibadah, muhibbin, pecinta Allah, dan arifin, para pengenal Allah sampun tuntas. Niku hikmah yang ke-10. Nah, niku titik berikutnya tsumma dzakara rahimahullahu ma yu'inu 'alal ikhlas wa yuhassiluhu. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah di hikmah yang ke-11 akan menerangkan tentang bagaimana caranya ikhlas dan menghasilkan ikhlas yang seperti itu tadi. Yang tingkatannya ada 3 itu. Nah, besok insya Allah minggu depan akan dibahas hikmah berikutnya. Yang idfin wujudaka fi ardil khumun. Tanamlah wujudmu di bumi kesamaran. Bumi kesamaran itu maksudnya mboten ketok. Itu minggu depan ya. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk malam hari ini itu yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya pemahaman. Amin. Kemudian juga menganugerahkan kepada kita pertolongan mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.